eh, malaikat ya, tentang apa namanya, apakah malaikat yang dimaksud dengan yang menjaga kita ini kullu nafs wa in kullu apa namanya, wa in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz ya, semua kita ada yang menjaga, atau yang tadi ayat yang kita baca, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi miwal. Jadi begini, malaikat itu ada banyak, bukan satu dua. Yang kita sedang fokus menceritakannya di sini adalah malaikat yang menjaga keselamatan kehidupan kita. Itu ada. Adapun malaikat yang mencatat tadi juga ada. Intinya kita ini sebagai seorang manusia itu tidak berjalan sendiri. Ada yang jagain, ada yang melindungi. Kita akan terselamatkan dari apapun yang akan terjadi, karena yang terjadi itu adalah sesuatu yang terjadi menurut apa yang telah Allah tuliskan terjadinya buat kita. Jadi begini, biar lebih jelas. Ada dalam sebuah hadis, ini persoalan akidah tauhid buat kita. Dikatakan begini, walau ijtama'un nasa ala an yanfa'uka bisyai'in ma yanfa'unahum bisyai' ma yanfa'unak bisyai'in illa ma qad katabahu Allahu lak. Kalaupun orang banyak kumpul, semua orang kumpul di dunia hendak memberikan kekayaan kepada kalian, hendak memberikan manfaat kepada kalian, hendak jadikan kalian orang hebat dan semacamnya, niscaya itu tidak akan terjadi kalau itu bukan yang Allah telah tuliskan terjadinya kepada dirimu. Sebaliknya, walau ijtama'an nasu ala an yadurruka bi syai'in ma yadurruka bi syai'in illa ma qad katabahu Allahu lak. Sebaliknya, ketika mereka bermaksud jahat, hendak memberikan bahaya kepada kalian, bahkan mungkin mau membunuh kalian, niscaya itu tidak akan terjadi kecuali itu adalah sesuatu yang sudah Allah tetapkan terjadinya kepada kalian. Jadi seperti yang terjadi di Palestina sekarang, mereka dibom ya, dibombardir, mereka akhirnya wafat. Itu adalah sesuatu yang sudah Allah tuliskan akan terjadi pada mereka pada tahun ini 2023, pada bulan ini Oktober misalnya. Itu akan terjadi, sudah Allah tuliskan. Ya, kalaupun akhirnya mereka mati, sudah Allah tuliskan mereka mati karena kena bom itu. Itu sudah dituliskan. Kalau Allah ingin selamatkan, tidak akan terjadi. Makanya ada cerita dalam peperangan semacam ini, kalau peperangan fisabilillah itu ada karomah-karomah. Ada yang bom jatuh nggak meledak. Ada yang orang itu kena, ya, kalau serpihan bom hasil ledakan itu kena badan kita, umumnya orang ada yang wafat, dia nggak wafat karena kena bagian tangannya, karena kena bagian kakinya misalnya. Ada yang terselamatkan. Nah, itu belum waktunya dia wafat. Nah, itu yang disebut dengan kita itu dijaga oleh para malaikat, dan itu tidak akan mungkin terjadi hal, baik itu hal kesenangan, hal kematian, penderitaan, kecuali apa yang telah Allah tetapkan terjadinya kepada kita semua, ya. Nah, jadi adapun malaikat yang mencatat ada lagi, ya, itu adalah malaikat lain yang mencatat kebaikan dan keburukan kita. Walaupun sebetulnya pengertian raqib, atid itu kalau mau dibaca itu ada di surat Qaf, ya, surat yang ke-50, ya. Itu ada kalimat, ya, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, ya. Tidak satu ucapan yang terucap kecuali, ya, di sisi kita itu ada raqib atid, ya. Itu ayat 18 surat yang ke-50. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, ya. Enggak ada satupun yang terucap dari mulut seseorang kecuali ada raqib atid. Raqib atid itu sebetulnya, ya, disebut raqib itu yang dalam bahasa Arab raqib itu pakai sigat mubalaghah, menunjukkan yang sangat mengontrol, yang sangat mengawasi dengan penglihatan, kayak kita sekarang di videoin ada CCTV. Nah, itulah malaikat yang kontrol itu. Ya. Atid itu adalah malaikat yang mencatat.
Tada itu yang memberikan bekas, berikan catatan. Nah, ada catatan, ada monitoring penglihatan. Kita jadi nggak bakal lepas. Kalau CCTV, ikan cuma penglihatan, ya kelihatan. Tapi kalau ini ada catatannya juga keluar. Nah, itu catatannya ada apa yang kita perbuat. Jadi malaikat banyak intinya gitu Pak Bambam. Apalagi yang kedua tadi?